Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ini masih mengenai tentang karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu menghidupkan manusia dari kubur. Syekh Abdul Qadir Jailani dikisahkan dalam buku-buku manaqib, seperti dikisahkan dalam kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani karangan Kiai Haji Jauhari Umar, bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berjalan-jalan di sekitar kotanya, Baghdad. Saat berjalan-jalan itu, di sudut tempat, beliau melihat dua orang Islam dan Kristen yang sedang berdebat. Perdebatan kedua orang ini seputar tentang lebih mulia mana antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam. Laki-laki yang beragama Islam jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Isa. Sebaliknya, laki-laki Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad. Karena perdebatan itu sedemikian kerasnya, maka Syekh Abdul Qadir pun menghampiri keduanya. Syekh Abdul Qadir pun bertanya kepada keduanya, ada apa di antara mereka sesungguhnya? Mereka pun melontarkan pendapatnya masing-masing. Setelah mendengarkan keduanya, Syekh Abdul Qadir lalu bertanya kepada laki-laki Nasrani, apa alasanmu sehingga kau yakin bahwa Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jawab si laki-laki Nasrani. Mendengar jawaban ini, Syekh Abdul Qadir langsung menjawab, aku bukan seorang nabi, melainkan hanya pengikut Nabi Muhammad. Jika aku bisa menghidupkan orang mati, apakah engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad? Baik, aku akan beriman, jawab laki-laki Nasrani. Maka saat itu juga, laki-laki Nasrani itu menunjukkan kepada Syekh Abdul Qadir sebuah makam tua. Di hadapan makam tua, Syekh Abdul Qadir masih bertanya kepada laki-laki Nasrani itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati? Ketika menghidupkan orang mati, Nabi Isa berkata, hiduplah dengan izin Allah. Kata laki-laki Nasrani tersebut, sesungguhnya mayit yang ada di dalam makam tua ini waktu masih hidup, dia termasuk orang yang kaya raya. Jika kau meminta saya untuk menghidupkan mayat itu dalam kondisi kaya, maka saya juga sanggup, kata Syekh Abdul Qadir. Baik, kata laki-laki Nasrani. Setelah itu, Syekh Abdul Qadir langsung menghadapkan dirinya ke makam tua itu, dan beliau pun berkata, hiduplah kau mayit atas izinku. Seketika itu juga mayit yang ada dalam kubur itu langsung bangkit, berdiri dan hidup dalam kondisi kaya raya. Saat laki-laki Nasrani menyaksikan karamah dan keajaiban itu, ia langsung masuk Islam lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan kisah selanjutnya masih tentang karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali meludahi mulut Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitab Bahjatul Asrar dikisahkan bahwa pada hari Selasa 6 Syawal 521 Hijriah menjelang zuhur, Syekh Abdul Qadir berkata dari atas kursinya, aku melihat Nabi Muhammad bersabda, wahai anakku, mengapa kamu tidak segera berceramah untuk memberikan pengajian kepada para jamaah? Ya Rasulullah, aku bukan orang Arab. Bagaimana aku bisa bicara dengan bahasa Arab? Jawab Syekh Abdul Qadir. Coba buka mulutmu, kata Rasulullah kepada Syekh Abdul Qadir. Saat itu Syekh Abdul Qadir langsung membuka mulutnya. Kemudian Rasulullah meludahi mulutnya 7 kali. Lalu Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Qadir, mulai sekarang bicaralah di hadapan para jamaahmu. Suruhlah mereka dengan hikmah dan nasihat yang baik. Setelah itu Rasulullah langsung pergi dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Lalu setelah kejadian itu, Syekh Abdul Qadir melakukan sholat duhur. Tak seberapa lama kemudian, Syekh Abdul Qadir melihat orang-orang yang berdatangan ke madrasah beliau. Melihat membanjirnya orang yang datang itu, Syekh Abdul Qadir sempat gugup. Badannya menggigil, dagunya bergetar dan hatinya berdebar-debar keras. Yang aneh lagi, mulutnya terasa terkunci sehingga beliau tidak bisa berkata apa-apa. Ini merupakan sebuah kejadian yang aneh. Dalam kondisi yang membingungkan itu, Syekh Abdul Qadir tiba-tiba langsung melihat Sayyidina Ali yang berdiri di hadapan beliau dan bertanya, mengapa kamu tidak segera berbicara untuk memulai pengajian? Dengan penuh khidmah, Syekh Abdul Qadir menjawab, wahai ayahku, aku terdiam karena aku tidak bisa bicara. Mulutku terkunci, lidahku keluh. Setelah itu Sayyidina Ali menyuruh Syekh Abdul Qadir membuka mulut. Setelah mulut beliau agak terbuka, beliau langsung meludahinya 6 kali. Lalu Syekh Abdul Qadir bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa tidak kau sempurnakan menjadi 7 kali? Ini aku lakukan untuk menghormati Rasulullah, jawab Sayyidina Ali. Setelah itu Sayyidina Ali langsung menghilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir. Seketika itu juga badan Syekh Abdul Qadir langsung normal kembali, sehat kembali, rasa menggigil dan kaku yang sebelumnya dialami hilang semua. Begitu pula hati dan pikirannya kembali nyaman dan tenang. Tidak ada ketakutan.
keminderan, kekhawatiran di dalamnya. Saat itu beliau kemudian mulai berceramah kepada para jamaahnya, para penyelam yang menyelam di lautan ilmu pengetahuan untuk mengeluarkan mutiara kemakrifatan ke tepi daratan hati. Kemudian mutiara itu disambut oleh perantara yang menerjemahkan mutiara makrifat, memanggilnya sebagai gundi dengan keindahan keimanan serta ketaatan yang terbaik di dalam rumah-rumah. Dengan izin Allah maka akan ditinggikan rumah itu. Begitulah salah satu ceramah Syekh Abdul Qadir kepada para jamaahnya.